Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab tafsir karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-35. Langsung saja. Ayat berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu ayat ke-83 dari surat Al-Baqarah. Seperti biasa, silakan dibaca terlebih dahulu. Ada yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama Wal yatama wal yatama wal masakini wa khululin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya kecuali sebagian kecil darimu dan kamu masih menjadi pembangkang. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Faris, Masya Allah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sebuah janji yang pernah Allah Subhanahu wa taala ambil dari Bani Israil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan agar berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan juga kepada karib kerabat yang memiliki hubungan rahim. Kemudian juga kepada anak-anak yatim. Kemudian kepada orang-orang miskin, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka berkata yang baik kepada manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya sedikit saja, segelintir orang dari mereka saja yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sisanya kebanyakan di antara mereka itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan tafsirannya Qala al-mu'allif rahimahullah, Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya,
Yudzakiru tabaraka wa ta'ala Bani Israel bima amarahum bihi minal awamir wa akhadha mitsaqahum ala dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel, ya kaum Yahudi, tentang perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dan juga tentang janji yang pernah Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka. Wa annahum tawallaw an dzalika kullih. Tetapi kemudian mereka berpaling dari semua itu. Wa a'radu qasdan wa amdan, dan mereka berpaling dengan secara sengaja, ya, dengan penuh kesadaran berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'rifunahu wa yadhkurunah, padahal mereka ya tahu tentang hal itu dan juga mengingat ya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Yaitu fa amarahum ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar hanya beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bihadza amara jami'a khalqihi, dan juga dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk, ya, kepada seluruh umat manusia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ya, kewajiban yang paling utama yang wajib ditunaikan oleh umat manusia, yaitu ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jadi beribadah hanya kepada Allah, kemudian ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi jangan sampai kemudian mengadakan tuhan-tuhan yang lain yang disembah bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika khalaqahum kama qala ta'ala. Ya, oleh sebab inilah ya tujuan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, ya, manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia juga bangsa jin, tidak lain tidak bukan ada hikmah yang besar di balik itu. Ada tujuan yang agung di balik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hidup di dunia ini hendaknya menjadikan segala sesuatunya itu ya dalam rangka ibadah kita, dalam rangka mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun keadaan kita, kondisi kita, maka kita upayakan semua itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya ilmu, bagaimana ilmu ini bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika kita punya harta, bagaimana harta ini bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika kita memiliki kelapangan waktu, bagaimana kelapangan waktu ini bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika kita berinteraksi ya, dengan istri, dengan anak, ya, dengan suami, ya, dengan orang tua, dan seterusnya dengan manusia, maka bagaimana supaya semua itu ya interaksi kita dengan mereka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset seorang hamba yang sejati ya setiap detiknya, setiap saatnya adalah bagaimana supaya semua yang ia lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul melainkan ya aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya aku saja, maka sembahlah aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka membawa tugas yang sama, yaitu mendakwahkan tauhid kepada umat manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surat An-Nahl ayat 36,
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mendakwahkan mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi tagut. Ya, tagut itu segala sesuatu yang diibadahi ya selain Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diperlakukan melampaui batas, diposisikan layaknya Tuhan ya, yang diagungkan, yang disembah, yang dihormati secara berlebihan dan seterusnya. Ini adalah tagut. Subhanallah. Jadi setiap rasul itu membawa visi misi yang sama di dalam berdakwah, ya, mengajak umat manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk sesembahan kepada siapapun ya, selain Allah. Wa hadza huwa a'la al-huquq wa a'dhamuha. Nah, inilah ya, hak yang paling tinggi dan juga yang paling agung. Wa huwa haqqullahi ta'ala, yaitu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ayyubada wahdahu la syarikalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas umat manusia, atas seluruh makhluk agar mereka ya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang tinggi, yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Summa ba'dahu haqqul makhlukin. Kemudian setelah itu baru ada hak-hak yang lainnya yang terkait dengan makhluk. Wa akadahum wa aulahum bidzalik haqqul walidain. Masya Allah. Dan ya, yang paling ditekankan hak makhluk dan juga yang paling diprioritaskan di antara hak-hak makhluk adalah hak orang tua. Subhanallah. Ya, dari sekian banyak makhluk ya, manusia, maka yang paling ditekankan dan yang paling diprioritaskan untuk ditunaikan oleh kita adalah hak orang tua kita. Jadi orang tua kita itu bapak ibu ya, atau ayah bunda, abi umi ya. Mereka, kedua orang tua kita, memiliki hak yang besar atas kita. Bagaimana supaya kita berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya, yakrinullahu taala baina haqqihi wa haqqil walidain. Subhanallah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering ya menyandingkan hak Allah agar diibadahi ya. Itu disandingkan dengan hak kedua orang tua agar keduanya diperlakukan dengan baik. Subhanallah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengabarkan tentang tauhid agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah di dalam segala ibadah, kemudian Allah memerintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Ini menunjukkan ya, hak orang tua itu sangat besar karena kedudukannya setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, "Wa anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Ilayyal masir. Ya, maka bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita agar kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita, atas segala kebaikan-kebaikan yang Allah guyurkan kepada kita dalam kehidupan ini. Wali walidaika, dan juga bersyukur, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Jadi Allah menyandingkan perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua ini suatu amalan yang sangat utama, yang sangat tinggi. Maka kita sebagai seorang anak jangan pernah melupakan jasa kedua orang tua kita. Segala apa yang telah mereka korbankan, ya, waktu, energi, harta, bahkan nyawa, mereka korbankan untuk demi maslahat kehidupan kita sebagai anak. Maka di sini luar biasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagaimana supaya kita itu betul-betul memberikan penghargaan yang besar kepada kedua orang tua kita, agar kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka.
Oleh karenanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya bahwasanya la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Dan tentu manusia yang paling utama yang kita harus berterima kasih kepadanya adalah kedua orang tua kita. Masya Allah. Kemudian juga di dalam surat yang lain, ya, di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 26, Allah SWT berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah dengan sebaik mungkin kepada kedua orang tua. Imma yabluguna indakum, ya. Imma yabluguna indakum ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa la taqul lahumā qaulan wa qul lahumā qaulan karīmā. Dan apabila kedua orang tua kita dalam usia lanjut, ya, maka jangan pernah kita kemudian mengatakan kepada kedua orang tua kita. Dan jangan pernah kita menghardik kedua orang tua kita, mengangkat suara kita di hadapan orang tua, berteriak. Ya. Tapi kata Allah, katakanlah perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Perkataan yang mulia itu maksudnya ketika kita mengucapkan kalimat, kalimat itu menyenangkan hati orang tua kita. Jadi kalimat yang kita lontarkan itu terdengar nikmat di telinga kedua orang tua kita dan terasa gembira, senang di hati kedua orang tua kita. Itulah kalimat yang mulia. Sampai juga kemudian Allah SWT ayat-ayat berikutnya itu tentang orang tua ada juga Allah memerintahkan waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan juga rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tua. Setinggi apapun jabatan kita mungkin ya di tempat kerja atau di tengah masyarakat, kita memiliki pangkat yang tinggi. Tetapi kata Allah waqfid lahuma janaha dzulli. Tapi di hadapan orang tua merendahlah engkau layaknya seekor burung yang meletakkan sayapnya ya di atas tanah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian berdoalah kepada Allah, mohonkan ampun dan rahmat untuk kedua orang tua. Ya Allah, sayangilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana dahulu kedua orang tuaku telah menyayangi, merahmatiku di waktu aku kecil, telah mendidikku, membimbingku di waktu kecil. Masya Allah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Dan berikan hak juga ya bagi karib kerabat, saudara-saudara yang memiliki hubungan rahim. Kemudian juga hak orang miskin dan juga ibnu sabil. Berikan hak kepada mereka. Kemudian dalam hadis juga disebutkan tentang hak orang tua ini. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amali afdol. Amalan seperti apa yang paling utama? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah SAW kemudian bersabda, salat tepat waktu. Subhanallah. Jadi salat tepat waktu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya perhatian terhadap waktu salat, ya. Jangan sampai kemudian menjadi kebiasaan kadang di antara kita ada yang senangnya itu mengulur-ngulur waktu. Padahal dia dalam keadaan lapang, tidak dalam keadaan sibuk, ya tidak dalam keadaan ya ada kegiatan ini dan itu. Tetapi sengaja kemudian dia menunda, mengulur waktu sholat. Padahal Nabi SAW mengabarkan bahwa di antara ibadah yang paling utama di sisi Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sumai, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, birrul walidain. Amalan yang paling utama berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sumai, bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya amalan yang utama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka ini sudah menjadi bukti ya hadis ini betapa besar dan agungnya amalan berbakti kepada kedua orang tua itu.
Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, berbakti kepada kedua orang tua itu disebutkan lebih dulu, ya, sebelum Nabi menyebutkan tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalam hadis yang lain itu ada seorang anak, ya, dalam riwayat yang lain dia datang kepada Rasulullah SAW ingin berjihad. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad, ya Rasulullah, izinkan aku berjihad. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah engkau punya orang tua? Kata anak ini, iya saya punya orang tua. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tua saya menangis ketika tahu saya pergi untuk berjihad. Pergi kepada engkau untuk ikut berjihad bersama engkau. Mereka berdua menangis ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah apa? Irji, kembali kamu pulang. Ya. Dan buatlah orang tua kamu tertawa, adhikhuma kama abkaitahuma. Buatlah orang tuamu itu tertawa gembira sebagaimana telah engkau buat keduanya menangis. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW memerintahkan, ya, maka kepada keduanya fafihima fajahid. Maka berjihadlah, ya, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Maka kita luar biasa, alhamdulillah. Kalau kita sebagai anak, alhamdulillah masih diberikan, ya, waktu kebersamaan dengan orang tua kita. Orang tua kita alhamdulillah misalkan masih ada dua-duanya atau salah satunya, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Karena ada amal ibadah yang besar, yang agung, yang masih bisa kita kerjakan. Buat ridho orang tua kepada kita. Karena Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung bagaimana ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung bagaimana kemurkaan orang tua. Subhanallah. Yang dekat dengan orang tua saat ini, ya, masih bersama, ya, sering berjumpa, maka layani orang tua dengan baik. Ya, selalu tampakkan wajah yang ceria, yang bahagia di hadapan orang tua. Ya. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau sedang LDR, berjauhan dengan orang tua, ya, maka hubungi, telepon, kasih kabar. Ya. Subhanallah, jangan pernah terputus dari orang tua. Kemudian juga hadis yang lainnya Nabi SAW, ya, pernah ditanya, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya, ya, man abir, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan bakti dariku, kebaikan dariku. Kemudian kata Nabi SAW, ummuk, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, ummuk, ibumu lagi. Kemudian kata dia, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW, ya, menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Kemudian abuk. Kemudian selanjutnya adalah bapakmu. Subhanallah. Jadi orang tua disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang paling utama, yang paling berhak menerima perlakuan baik dari kita. Jadi banyak di antara kita kadang luar biasa, ya, sopan, santun, berakhlak kepada orang lain, manusia di luar sana. Tetapi giliran di hadapan orang tua, la haula wala quwata illa billah, wal iyadu billah, dia menghardik, dia berteriak, dia durhaka dan seterusnya, menyakiti orang tua. Ini kebalik, ya. Ya bagus dia kepada manusia lain, dia berakhlak, sopan santun. Dan itu seharusnya lebih lagi ketika di hadapan orang tua. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, agar kita bisa menjadi, ya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau misalkan orang tua kita sudah tiada, maka banyaklah kita berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan dan rahmat untuk orang tua kita. Karena Nabi SAW mengabarkan ada seseorang, ya, yaitu orang tua, dia mendapatkan derajat yang tinggi sekali di akhirat. Terus naik sampai dia heran. Karena dia sadar amalan dia itu kayaknya enggak hebat deh, ya, dulu di dunia. Tapi mendapatkan keistimewaan dari Allah, diangkat terus derajatnya sampai dia kemudian bertanya, ya, ana lihada ya Rasul, ya Allah, ya Allah, ya, bagaimana ana lihada, dari mana aku bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini, derajatku dinaikkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika, oleh sebab anakmu yang selalu memohonkan ampun untukmu. Allahu akbar. Jangan pernah kita
lupa untuk selalu memohonkan ampunan dan rahmat untuk kedua orang tua kita. Ya. Baik ketika keduanya masih hidup, terlebih lagi kalau keduanya sudah tiada. Karena yang paling mereka butuhkan dari kita sebagai anak adalah tentu doa-doa kita. Waladun soleh yada'ulahu. Ya, yaitu menjadi anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tua setelah keduanya tiada. Kemudian, ya, hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala wal yatama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang tadi ya, yatama, ada kalimat yatama, wa hum as-sighar alladzina la kasibalahum minal aba. Yatim itu adalah sebutan atau istilah yang digunakan untuk anak-anak kecil yang mereka tidak punya bapak. Ya. Jadi mereka tidak punya bapak, tidak punya sosok yang membantu kebutuhan hidup mereka. Maka mereka disebutnya yatim. Nah, kita singkat saja ya. Langsung ke sini masakin. Wal masakin, dan orang-orang miskin alladzina la yajiduna ma yunfikuna ala anfusihim wa ahlihim. Adapun ya orang-orang miskin, maka ini istilah atau sebutan untuk mereka, orang-orang yang tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk menafkahi dirinya dan juga keluarganya. Nah, ini pengertian orang miskin. Jadi dia tidak punya harta yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, maka orang yang seperti ini perlu dibantu. Ya, perlu dibantu. Kalau anak yatimnya miskin, ya sudah yatim miskin, maka ini sangat perlu dibantu. Tetapi ada sebagian anak yatim, dia memang yatim, tetapi dia punya harta yang banyak karena mungkin orang tuanya meninggalkan harta warisan yang banyak. Ya, tapi kalau terkumpul pada seseorang dia sudah yatim, kemudian dia miskin, maka ini sangat-sangat ya butuh untuk mendapatkan bantuan dari kita, yang mendapatkan uluran tangan. Kemudian ya berikutnya wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah SWT, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ai kalimuhum thayyiban. Ya, bicaralah kepada manusia, ya, kepada mereka dengan bahasa-bahasa yang thayyib, yang baik. Wa walayyinu lahum janiban, dan bersikap lembut kepada mereka. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ngobrol dengan manusia, di sini sebutnya Allah SWT menyebutkan manusia, berarti secara umum. Ya, manusia siapa saja. Allah tidak memerintahkan kepada manusia-manusia khusus, misalkan kepada orang yang beriman, ya, kepada umat Islam, tidak. Tetapi kepada semua manusia siapa saja, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbicara, berkomunikasi dengan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang baik kepada mereka. Wa yadkhulu fi dzalika al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Subhanallah. Dan di antara bentuk kalimat yang baik yang keluar dari lisan seseorang adalah ketika dia selalu mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah orang lain dari kemungkaran. Subhanallah. Jadi tidak segan untuk menasehati orang lain. Ini termasuk kalimat yang baik. Ya. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana Hasan Al-Basri berkata, ya, ketika menafsirkan ayat ini, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Fal hasan minal qaul ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, termasuk perkataan yang baik yaitu mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Wa yahlum, dan juga bersabar, wa ya'fu, dan memaafkan, wa yasfah, dan juga memberi toleransi. Wa yaqulu lin-nasi husna, dan berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan hal tersebut. Wa huwa kullu khuluqin hasanin radiyahullah. Dan semua ini termasuk akhlak yang baik yang Allah ridhoi. Subhanallah. Jadi menurut ya Hasan Al-Basri rahimahullah, akhlak yang baik itu adalah ya mengajak kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran, kemudian bersabar ketika bersosialisasi, ya, mendapatkan gangguan, mendapatkan ketidaknyamanan dari orang lain saat bersosialisasi, ya, bersabar.
kemudian wa ya'fu, kemudian memaafkan. Tidak hanya bersabar terhadap gangguan orang lain, kezaliman orang lain, tetapi dia juga memaafkan. Wa yasfah, dan berlapang dada, ya. Wa yaqulu linnasi husna, dan juga dia tetap menjaga lisannya, tidak menghujat, tidak mengumpat, tapi berkata dengan yang baik sekalipun kepada orang yang telah menzaliminya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, ini adalah akhlak yang terbaik. Ya, ini adalah contoh gambaran akhlak yang baik. Subhanallah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menukilkan hadis, ya, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW. Nabi SAW itu bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah wa illam tajid falqa akhaka biwajhin muntalik. Subhanallah, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun hanya dengan wajah yang ceria ketika berjumpa dengan saudara. Subhanallah. Ya, dengan teman, ya, handai taulan, dengan siapa manusia yang kita jumpai, maka tampakkanlah wajah yang ceria, senyum. Ya. Nah, ini merupakan kebaikan, amal soleh yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi SAW berpesan seperti ini kepada kita. Jadi jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau hanya menampakkan wajah yang ceria, yang gembira di hadapan orang lain. Karena insya Allah kebahagiaan, ya, yang teraut di wajah kita itu akan menular kepada orang lain. Subhanallah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Jadi jagalah diri kalian meskipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma atau setengah kurma. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka tidak ada yang sia-sia, semua ada nilainya, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebutir atau setengah kurma itu bisa melindungi seseorang dari siksa api neraka. Subhanallah, Allahu Akbar. Oleh karenanya Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma atau setengah kurma. Kemudian yang menarik kata Nabi SAW, fa'illam tajidu fabikalimah thayyibah. Subhanallah. Dan kalau kalian memang tidak memiliki apa-apa untuk bersedekah, ya, sama sekali tidak punya, setengah kurma, satu kurma tidak punya, setengah kurma tidak punya, maka jagalah diri kalian dari siksa api neraka, fabikalimah thayyibah, yaitu dengan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Artinya jaga lisan kalian. Ya. Hal itu bisa menjaga diri kalian dari siksa api neraka. Masya Allah. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad SAW menuntun kita untuk bisa menjadi manusia, ya, yang mulia, yang hidup di dunia ini. Menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang tidak meremehkan kebaikan apapun. Yang menyadari betul bahwa kita hidup ini sejatinya sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala perbuatan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, semua ada nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi, ya, motivasi dan pendorong agar kita lebih semangat dan giat lagi di dalam menjalankan amal-amal kebaikan. Jadi pintu kebaikan apa saja yang Allah bukakan untuk kita, maka segeralah laksanakan. Segeralah dilakukan. Ya, mulai dari yang sederhana, kemudian kita istiqomah, kemudian kita meningkatkan lagi dengan yang lebih besar lagi amalannya, dan terus seperti itu. Kita berjuang bagaimana supaya kita mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berikutnya, ya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa nasaba ayyamurahum bi ayyaqulu lin-nasi husna badama amarahum bil ihsan ilaihim bil fi'li. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, menyusulkan perintah agar
mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada manusia setelah sebelumnya Allah memerintahkan agar ya berbuat baik dengan perbuatan. Subhanallah. Jadi Allah merintahkan, ini memang konteksnya tentang Bani Israel, tetapi faedah pelajarannya, ibrohnya berlaku juga bagi kita. Ya. Jadi setelah Allah SWT memerintahkan agar berbuat baik kepada manusia dengan perbuatan, kemudian Allah memerintahkan agar berbuat baik kepada manusia dengan ucapan. Fajama'a baina tarafai al-ihsan al-fi'li wal qawli. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua perintah sekaligus agar bagaimana ya seseorang itu dia menjadi baik dengan perbuatannya dan menjadi baik dengan ucapannya. Ya, jadi ucapan dan juga perbuatan ini sama-sama baiknya. Jangan sampai kadang ada orang ya, perbuatannya baik tetapi lisannya waliyadzubillah ya, jahat sekali. Makanya di sana ada ya, seseorang yang datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang tetangganya. Ya Rasulullah, ini tetanggaku loh. Ya, rajin sekali dia puasa. Puasa sunnah, Masya Allah. Ya, sholat sunnah, sholat malam, Masya Allah. Banyaklah amal ibadahnya. Tetapi dia suka nyakiti tetangganya ya Rasulullah. Dengan lisannya itu kejam sekali. Pedas sekali lisannya itu. Kemudian kata Rasulullah apa? Dia ahli neraka. Tetangga yang seperti itu, dia ahli neraka. Kemudian dia menyebut tetangganya yang lain di sebelahnya. Dan ada tetangga yang lainnya ya Rasulullah. Dia memang tidak nampak darinya ya, ibadah-ibadah yang hebat, tidak terlihat darinya banyak puasa sunnah, tidak terlihat darinya banyak sedekah, tidak terlihat darinya banyak sholat sunnah, tetapi dia sangat sopan ya Rasulullah, lisannya itu adem kalau didengar, Masya Allah. Kata Nabi apa? Dia penghuni surga. Masya Allah ya. Maka kita sebagai seorang muslim harus berusaha, berupaya bagaimana supaya ya, kebaikan itu tidak sebatas perbuatan, tetapi lisan ini juga harus baik juga. Betapa banyak di antara kita yang sering sekali terpeleset di dalam masalah lisan ini. Dibahaya sekali lisan ini. Summa akada al-amr bi ibadatihi wal ihsan ilan nas bil muayyan min dzalik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan tentang ibadah ya, secara ta'yin, secara ditentukan penyebutannya, wa huwa as-shalah waz zakah, yaitu salat dan zakat. Allah SWT berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Allahu akbar. Ya. Wa akhbaru annahum tawallaw an dzalika kullih. Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka Bani Israel, ya, kaum Yahudi berpaling dari semua ini. Subhanallah. Perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka berpaling darinya. Ay tarakuhu wara'a dhuhurihim. Mereka meninggalkan ya, di belakang punggung mereka, wa aradu anhu ala amdin ba'dal ilmi bihi. Mereka berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara sengaja setelah ya, sebelumnya mereka mengetahui dan mengilmui hal tersebut. Subhanallah. Ya. Jadi banyak ilmu tidak menjamin seseorang itu kemudian mengamalkannya. Ini bahaya. Ya. Jadi tidak semua ilmu itu meninggikan derajat pemiliknya. Ada orang-orang yang justru tersungkur, terhina oleh sebab ilmu yang dia bawa. Karena ilmunya tidak membuahkan amalan. Ini bahaya. Justru menjadi semakin sombong dan congkak seseorang dengan ilmunya, ini sangat bahaya. Tidak ada amalan, yang tidak membuahkan amalan. Ini sangat-sangat bahaya. Illa al-qalil minhum, kecuali sedikit sekali di antara mereka. Wa qad amara ta'ala hadhihi al-umma binadhiri dzalika fi surati Nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan hal yang serupa kepada kita kaum muslimin ya. Sebagaimana Allah merintahkan kepada Bani Israel yang tadi kita baca ayatnya ya di 83, apa saja perintah Allah kepada Bani Israel, dan ternyata ya, hal yang serupa juga diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Sembahlah hanya Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, wabidil qurba, dan juga kepada karib kerabat, wal yatama, dan juga kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan juga kepada tetangga yang memiliki hubungan kerabat, wal jaril junubi, dan juga kepada tetangga yang jauh yang tidak memiliki hubungan kerabat, wassahibi bil jambi, dan juga kepada teman-teman pergaulan, ya, teman kerja dan seterusnya, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita di dalam kehidupan sosial. Wabnis sabil, dan juga kepada ibnu sabil, ya, musafir yang kehabisan bekal, yang butuh bantuan. Wama malakat aimanukum, dan juga kepada budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Masya Allah, ini agung sekali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntun kita untuk menjadi manusia yang betul-betul memberikan kontribusi yang indah di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala indah, dan hubungan kepada manusia juga indah. Subhanallah. Dan Allah di sini menutup dengan, ya, firman-Nya bahwa Allah tidak senang, tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Karena memang orang kalau sudah terjangkiti sombong dan juga terjangkiti, ya, ujub, bangga diri, ya, membanggakan dirinya, maka ini akan mudah untuk berbuat zolim kepada orang lain, mudah untuk menindas orang lain, mudah untuk merendahkan orang lain, menghina orang lain. Wa'iyadzubillah. Faqamat hadhil ummah min dzalika bima lam taqum bihi ummatun minal umam qablaha walillahil hamdu wal minnah. Dan umat Islam ini alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam, ya, umat Nabi Muhammad yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, yang termaktub di surat An-Nisa ayat 36 ini. Walillahil hamdu wal minnah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis ini sebagai penutup, ya, kita cukupkan sampai sini saja. Kita baca dari sini, ya. Dari Humaid ibn Uqbah, dari Asad ibn Wada'ah, annahu kana yakhruju min manzilihi fala yalqa yahudiyan wala nasraniyan illa sallama alaihi. Ya. Ini ada sebagian tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, tentang ayat waqulu linnasi husna. Jadi ini ada tafsir tambahan terkait perintah Allah waqulu linnasi husna. Imam Ibnu Katsir mencantumkan hadis ini sebagai tambahan wawasan saja, ya. Bahwasanya Asad ibn Wada'ah ini pernah, ya, keluar rumah dan tidaklah dia bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani kecuali dia mengucapkan salam kepadanya. Kemudian dia ditanya, "Masya'nuk? Kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Dia Yahudi, dia Nasrani. Kenapa engkau mengucapkan salam kepadanya? Tusallimu 'alal Yahudi wan Nasrani." Ya, engkau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian kata Asad ibn Wada'ah, "Innallaha yaqul," sesungguhnya Allah berfirman, "Wa qulu linnasi husna." Ucapkanlah kepada manusia, ya, ucapan yang baik. Wa huwa as-salam. Dan Asad ibn Wada'ah memahami dan termasuk ucapan yang baik itu adalah as-salam, mengucapkan salam kepada mereka. Subhanallah. Ya, ini yang dipahami oleh Asad ibn Wada'ah. Tetapi kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis yang lain, ya, yang menghapus, ya, apa yang dipahami oleh Asad ibn Wada'ah ini. Waruya an Atha al-Khurasani, diriwayatkan, ya, dari Atha al-Khurasani, qultu,
Imam Ibnu Katsir berkata, ya, bahwasanya waqad tsabata fis sunnah, dan sungguh telah sahih, ya, telah tetap di dalam sunnah, ya, sunnah Nabi SAW, annahum la yubda'una bis salam wallahu a'lam. Ya, termasuk sunnah Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita umat Islam, bahwasanya, ya, kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada mereka Yahudi dan Nasrani. Nah, ini yang benar menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Jadi kita tidak mengambil apa yang dipahami oleh Asad ibn Wada'ah. Asad ibn Wada'ah memahami bahwa perintah Allah, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kalimat yang baik kepada manusia, dan termasuk diantaranya mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, justru ada hadis yang mana ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi ajarkan kepada umat Islam, agar kita sebagai umat Islam kaum muslimin tidak memulai salam atau mendahului salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ya, salamnya maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena ini kan maknanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, dan keberkahan Allah untukmu. Dan tentu ini tidak didapat oleh orang-orang yang di luar Islam. Jadi kita tidak boleh mendoakan keselamatan, rahmat, keberkahan untuk orang selain Islam. Nah, inilah ya Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya, ya, yang ketika diperintahkan sesuatu maka kita mengerjakannya, ya, berupaya berusaha sekuat semampu kita untuk mengerjakannya. Dan juga jangan lupa kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik, diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan, ya, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa adalah doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal. Nabi pernah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, sungguh aku betul-betul mencintaimu. Masya Allah. Bayangkan, kita yang mendengar langsung kalimat itu dan Nabi mengucapkan kalimat cintanya kepada kita. Aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Kemudian apa yang dipesankan oleh Nabi SAW? La tada'anna, ya, inda kulli duburi sholah. Jangan pernah engkau tinggalkan, ya, setiap selesai sholat atau di akhir sholat sebelum mengucapkan salam. Ucapkanlah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ingat kepadamu, agar selalu bisa bersyukur kepadamu, dan agar selalu bisa beribadah kepadamu dengan sebaik mungkin. Masya Allah, ini doa yang sangat indah diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, yang mana sebelum Nabi, ya, memesankan doa ini kepada Mu'adz, terlebih dahulu Nabi SAW mengutarakan ungkapan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Bayangkan kalau kita berada di posisi Mu'adz, betapa gembira dan bahagianya kita mendengar kalimat tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sungguh betul-betul aku mencintaimu. Kemudian Nabi berpesan kepada kita sebuah doa yang tentu kalau kita mendengar itu secara langsung, maka seumur hidup, sepanjang hidup kita tentu tidak akan pernah meninggalkan doa tersebut. Selalu kita baca di setiap sholat kita. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian barakallahu fikum jami'an Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Iya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, tadi terkait dengan doa orang soleh ya, Ya. yang bisa